Baik, sorry ya tadi ketika presentasi di awal itu videonya nggak jalan ya, cuman di stagnan di page awal, artinya di halaman awal yang ini. Sebenarnya ada juga di beberapa fake yang saya jelaskan, cuman ada kesalahan apa namanya dalam dalam rekaman tadi itu. Oke, kita bahas lagi ya, tapi ini lebih singkat saja, teman-teman bisa pelajari di yang saya sampaikan tadi. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman ya. Jadi tentang presiden ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Di Indonesia presiden ini udah ada beberapa presiden yang menduduki ya. Yang awalnya Soekarno, Soeharto, terus lagi Habibie, terus lagi Abdurrahman Wahid, terus lagi ada apa? Megawati, SBY dan sekarang nih Jokowi. Nah, Nah, sebelum lebih jauh, teman-teman harus paham nih kekuasaan yang ada di Indonesia. Kekuasaan yang ada di Indonesia ini, atau penguasa yang ada di Indonesia ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau eksekutif, itu ada presiden dan kepala daerah dan jajarannya. Kalau legislatif, itu MPR ya, di mana ada DPR, DPD, DPRD, DPR gitu ya. Nah, dia sebagai pengawas jalannya suatu negara. Yudikatif ini sebagai pengadilan ya, atau yang mengadili biasanya tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia ini masuk di sini nih, yudikatif. Misal teman-teman nih ada apa namanya terjerat nih hukum ya, teman-teman masuk di apa namanya MK atau MA gitu ya di sini. Nah, kita langsung saja, tidak usah banyak panjang lebar. Nah, kewenangan presiden, pada dasarnya presiden ini sebagai kepala negara dan pemerintah. Ya. Jadi pemerintahan dengan negara kan beda. Negara ini adalah suatu negara, ya, negara nih. Pemerintahan ini isinya yang handle-nya organisasinya gitu ya. Dimana pemerintah kan ada, makanya di pemerintahan itu kan ada kementerian tuh. Kementerian itu untuk mendukung dari kepemerintahan ini gitu ya. Nah, pada dasarnya presiden ini apa namanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, sebagai kepala negara, presiden mewakili negara dalam hubungan internasional dan sebagai kepala pemerintah. Presiden memimpin eksekutif ya. Jadi sebagai pemerintahnya ini presiden memimpin eksekutif, menjalankan undang-undang, mengeksekusi dari aturan. Kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan eksekutif presiden memiliki kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan undang-undang dan mengatur kebijakan pemerintah. Dia harus menjalankan undang-undang dan mengatur kebijakan. Kebijakan itu peraturan pemerintah. Nah, jangan sampai aturan itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti itu. Siapapun yang terjerat aturan, dia harus mendapatkan konsekuensi karena aturan itu sudah jelas ya, tidak bisa dipungkiri karena aturan itu memaksa sifatnya. Kalau kita itu kena aturan, misal ngambil jambu orang lain ya kita bisa kena tuh gitu ya, kena aturan gitu ya. Nah, peraturan perundang-undang presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan memutuskan hal-hal bersifat mendesak. Contoh pas COVID. COVID kan ada buka tutup tuh, ada di blokade gitu ya, zona merah, nggak bisa masuk orang-orang. Itu kan hasil dari apa namanya keputusan mendesak ya, cepet harus cepet. Kalau nggak cepet bahaya gitu ya. Terus lagi pengangkatan pemberhentian pejabat, di mana teman-teman juga tahu ya, presiden ini mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ya, panglima TNI, Kapolri, serta pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, di sini juga hak veto dan pengajuan rancangan undang-undang. Presiden memiliki hak untuk menolak atau memveto rancangan, mengiyakan rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR. Saya dapat mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Nah, presiden juga bisa mengajukan, bisa menolak ya, atau merevisi gitu ya, mengajukan gitu. Jadi bukan hanya dari DPR aja, dan dia juga harus menyampaikan aspirasinya gitu ya. Kewenangan militer dan keamanan, presiden juga sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia bertanggung jawab atas keamanan negara. Jadi dia juga membawahi dari beberapa apa namanya beberapa eh, organisasi pertahanan keamanan ya. Ada TNI, Polri gitu kan dua, dan lain sebagainya, mungkin kalau ada yang lainnya.
Pengamanan garasi presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti, abolisi, gerasi, dan rehabilitasi kepala warga negara. Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Presiden juga bertanggung jawab menjaga keutuhan negara, ya, melindungi seluruh rakyat, ya, dibantu oleh tadi. Nah, sekarang ada menteri-menterinya. Nah, untuk menjalankan tugas-tugasnya dibantulah oleh beberapa menteri ini. Contoh nih di ketika Presiden Jokowi ini ya, Kabinet Indonesia Maju, artinya menteri-menteri pas periode Jokowi nih. Nah, kita bahas ya. Kementerian berdasarkan undang-undang. Pada dasarnya berdasarkan undang-undang kementerian itu ada tiga nih. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kalau Kementerian Dalam Negeri itu fungsinya adalah untuk mengurusi dalam negeri di dalamnya, termasuk pemerintah daerah. Termasuk pemerintah daerah nih. Pemerintah daerah, administrasi kependudukan dan keamanan di dalam kan. Kementerian Luar Negeri mengurusi hubungan luar negeri, diplomasi dan kebijakan luar negeri. Jadi setiap negara itu kan ada tuh urusannya gitu. Saya bekerja sama dengan negara luar, bahkan suka suka ada kumpulan kepala negara kan gitu. Nah itu dia fungsinya mengurusi hubungan luar negeri. Nah, siapa tuh ada tuh yang diplomatik untuk Indonesia di luar negeri gitu ya. Terus Kementerian Pertahanan, nah ini bertanggung jawab untuk mempertahankan negara dan pengelolaan angkatan bersenjata. Nah ini ada logo-logo kementerian ya. Oke, berikutnya adalah kementerian dengan tugas khusus, yaitu Kementerian Agama yang mengurusi masalah keagamaan, pendidikan agama, hubungan antar umat beragama gitu ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengurusi hukum, peraturan undang-undang, dan hak asasi manusia. Kementerian Keuangan mengurusi keuangan negara, perpajakan, dan anggaran negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengurusi pendidikan umum, kebudayaan, dan kemajuan budaya. Terus lagi ada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengurusi riset, teliti ya, terus lagi teknologi dan pendidikan tinggi, supaya menghasilkan manusia-manusia bermutu pada dasarnya. Kementerian Kesehatan mengurusi kesehatan masyarakat, layanan kesehatan, pengendalian penyakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit itu untuk kita. Kementerian Sosial mengurusi kesejahteraan sosial, penanganan kemiskinan, dan perlindungan sosial. Nah ini untuk bantuan-bantuan ya. Kita langsung saja untuk bersikat waktu. Oke, ada Kementerian Ketenagakerjaan mengurusi ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Terus Kementerian Perindustrian mengurusi industri, pengembangan industri, kebijakan industri. Kementerian Perdagangan ya mengurusi perdagangan domestik, internasional, dan pengaturan pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya ESDM gitu ya, mengurusi energi, sumber daya mineral, dan pengelolaan energi. Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (KPR) ya, yang berkaitan dengan infrastruktur entah itu jalan atau infrastruktur pembangunan gitu ya. Kementerian Perhubungan mengurusi transportasi lalu lintas, yang ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengurusi informasi, komunikasi, dan media gitu ya. Kementerian Pertanian mengurusi pertanian, pangan, dan pengembangan pertanian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengurusi perlindungan lingkungan, pengelolaan hutan, dan konservasi sumber daya alam. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengurusi kelautan, perikanan, pengelolaan sumber daya laut. Terus lagi ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terimigrasi, mengurusi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan program terimigrasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini lebih ke pertanahan, pengelolaan tanah, pertanahan, dan mengurusi tata ruang. Kalau tata ruang ini lebih ke perizinan nih, gitu ya. Kementerian Koordinasi dan Sinkronisasi ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya, terkait dengan program pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil atau Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini lebih ke kementerian yang menaungi tentang kepegawaian negara, PNS lah ya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini khusus untuk mengurus usaha-usaha negara gitu ya. BUMN kan banyak tuh, Badan Usaha Milik Negara itu ada ada PLN gitu ya. Terus lagi ada usaha lainnya yang berhubungan dengan milik negara.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil mengurus koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangannya. Kementerian Pariwisata mengurusi pengembangan sektor pariwisata dan promosi wisata. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengurusi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender, ya, kesetaraan jenis, ya, itu ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah mengurus pemuda, olahraga, dan pengembangan kepemudaan. Kementerian Sekretariat Negara adalah mengurusi administrasi presiden. Ya, biasanya orang-orang yang ada di Istana Kepresidenan dan hubungan presiden dan lembaga negara. Oke. Kementerian Koordinator ini bertugas melakukan sinkronisasi koordinasi urusan kementerian-kementerian di bawah lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Ini yang mencakup beberapa kementerian, ya, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, dan Perdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Ini Kementerian Koordinator, ya. Nah, supaya lebih cepat, Kementerian Koordinasi bidang perekonomian. Di sini ada beberapa kementerian, Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan yang menghasilkan ekonomi, ya, di bidang, digabung ini tuh. Supaya dikelompokkan lah bahasanya. Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Itu ya. Dan di sini juga ada Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ya. Ya, tentunya ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Agama, Riset Teknologi. Kenapa sih agama masuk ke sini gitu ya? Karena dia juga membangun manusia, ya, mengajari ngaji gitu ya. Dia pengelolaan untuk guru ngaji, pesantren, terus lagi sekolah agama lainnya gitu ya. Bahkan di sekolah umum formalnya juga ada tuh, ada tingkat SD, ya, kayak MI gitu, Madrasah Ibtidaiyah, terus lagi SMP-nya MTS gitu dan seterusnya. Dari Kementerian Kesehatan, Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terimigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, terakhir di sini ada Kementerian Koordinator bidang kemaritiman. Ya, kemaritiman ini kenegaraan, ya. Tentang di sini ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hubungan, Perhubungan maksudnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, demikian. Jadi kesimpulannya adalah, nah, ini saya sekilas ya teman-teman, karena saya sudah menjelaskan juga di awal. Nah, meskipun slide-nya atau tampilannya nggak jalan gitu ya. Ini sebagai gambaran lain, gambarannya saja. Kesimpulan, kementerian-kementerian ini berfungsi untuk menjalankan berbagai aspek pemerintah dan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi tadi kesimpulannya adalah kementerian ini adalah pembantu dari presiden. Karena presiden nggak mungkin menjalankan tugasnya sendirian, berat sekali. Satu Indonesia ini luas gitu ya. Oke, demikian. Terima kasih. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.